Baik, saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang akan kita pakai sebagai dasar untuk tugas kita. HGI Technique for Improving Requirement Elicitation oleh Castro tahun 2012. Ini merupakan literatur utama yang akan kita gunakan sehingga nanti ketika rekan-rekan ingin mengembangkan dari sini, nanti ada gambaran. Yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah bahwa requirement engineering itu adalah sebuah proses. Proses yang di mana di dalamnya terdiri dari requirement elicitation, analysis, specification, and validation and management. Jadi kelima proses ini merupakan serangkaian yang akan dilakukan di dalam proses requirement engineering. Kemudian requirement elicitation itu sifatnya adalah menangkap dan menggali dari kebutuhan dari stakeholder. Jadi ketika nanti rekan-rekan akan menghadapi sebuah kasus, maka yang pertama kali dilakukan adalah mencari stakeholder-nya terlebih dahulu, kemudian kita lakukan penggalian data. Kemudian bahwa tujuan dari penelitian ini adalah kita ingin menemukan sebuah fitur atau beberapa fitur yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak tersebut dan apa yang harus didapatkan oleh si sistem tersebut. Aktivitas ini biasanya terdiri dari beberapa tahapan. Kalau tadi di atas dijelaskan bahwa requirement elicitation, analysis, specification, validation, and management. Nah, ini merupakan sebuah aktivitas yang berkaitan antara satu proses dengan proses yang lain. Setiap sesi di dalam elisitasi pada umumnya membutuhkan beberapa tahapan. Yang pertama misal proses persiapan, kemudian proses menyediakan narasi ketika kalian melakukan wawancara, kemudian proses eksekusi, dan proses analisis. Proses di dalam rekayasa kebutuhan sendiri, intinya adalah proses kita menggali kebutuhan. Kemudian bagaimana kita mengeliminasi atau memvalidasi kebutuhan tersebut. Jadi kuncinya adalah ketika kalian nanti bisa memahami teknik di dalam elisitasi tersebut, untuk setiap sesi di dalam penggalian kebutuhan, maka yang itu yang nanti akan menjadi landasan kalian untuk melakukan penggalian kebutuhan. Proses di dalam elisitasi sendiri itu pada umumnya terdiri dari beberapa proses. Yang pertama adalah memahami domain dari masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, misal policy, organisasional, social aspect, dan sebagainya. Nah, ini adalah ketika kita memahami domainnya, maka kita akan mengetahui sebenarnya apa masalah yang dihadapi oleh stakeholder tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan dari data tersebut atau dari sistem tersebut. Bisa jadi adalah usernya, kemudian pakarnya, kemudian project atau proses yang relevan dengan sistem tersebut. Begitu juga dengan dokumentasinya atau artefaknya, baik itu manual, form, report, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kita menganalisis kebutuhan dari stakeholder dan menemukan kunci yang merupakan landasan dari penggalian kebutuhan tersebut. Kemudian setiap penggalian kebutuhan tersebut kita lakukan kepada setiap stakeholder. Nah, di sini kita menggunakan teknik yang ada di dalam HCI, Human Computer Interaction. Di dalam Human Computer Interaction ada salah satu teknik atau salah satu metode user centered design, di mana dia menempatkan user tersebut di tengah-tengah dari pengembang sistem. Jadi kalau kita bayangkan bahwa kalau biasanya kita perkuliahan
dosen di depan, kemudian mahasiswa duduk. Nah, ini kalau di AGI, user centered design, maka user, dosennya itu nanti akan di tengah, kemudian mahasiswa akan mengelilinginya. Konsepnya adalah seperti itu. Tujuannya untuk apa? Ketika user berada di tengah, maka user akan terlibat secara penuh dalam pengembangan sistem. Meminimalisir adanya gap antara pengembang dan si user. Itu adalah tujuan dari user-centered design. Nah, disinilah proses elisitasi kita lakukan dengan pendekatan UCD tadi. Proses di dalam ACI itu ada banyak. Nah, salah satunya prosesnya itu adalah meminimalisir atau terjadinya gap antara di user dan di pengembang, yang di sini nanti akan meningkatkan usability dari si sistem tersebut. Metodenya seperti ini. Nah, ini seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa user itu ada di tengah, kemudian si pengembang itu ada di sekitar dari sistem tersebut, dari pengembang sistem tersebut. Di dalam penelitian yang akan kita lakukan ini nanti, di 1 semester ke depan, kita akan menggunakan pendekatan yang dinamakan sebagai persona. Persona itu adalah salah satu teknik untuk menganalogikan atau mungkin membuat sebuah karakter fiktif yang kita sebut sebagai persona, yang itu nanti akan menjadikan representasi dari sekelompok stakeholder. Persona sendiri merupakan karakteristik dari stakeholder yang akan kita kembangkan. Jadi ketika nanti ada beberapa stakeholder, maka diharapkan diwakili oleh representasi beberapa persona. Tujuan dari persona sendiri itu adalah kita ingin meningkatkan atau merubah atau meminimalisir gap antara si user dengan si pengembang. Ketika nanti gap ini semakin kecil, maka nanti di kesenjangan yang akan terjadi ataupun kesalahan itu akan diminimalisir. Ada beberapa hal yang perlu di gathering atau perlu digali ketika kita membuat sebuah persona. Yang pertama adalah activity, attitude, aptitude, motivation, and ability. Nah, di sini nanti kita ingin melihat bahwa si user atau si stakeholder tersebut menjadi satu kumpulan persona. Kemudian dari situ nanti kita bisa mengetahui karakteristik dari masing-masing stakeholder tersebut. Kalau kita lihat di paper yang berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah state hypothesis, identify behavioral variable, map interview subject to behavioral variable, identify significant behavior pattern, synthesis characteristic and relevant goal, kemudian check for redundancy and completeness, expand the description, attributes and behavior, design persona types, build use case, and implement and evaluate prototype. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Castro, mereka mengelompokkan menjadi beberapa aktivitas yang ada di dalam Swipbook. Swipbook merupakan standar untuk pengembangan perangkat lunak. Terdiri dari requirement elicitation, requirement analysis, specification, and validation. Nah, dari sini nanti kita bisa mengetahui pada bagian mana itu termasuk di dalam elisitasi, analisis, spesifikasi, dan validasi. Kalau kita lihat, ketika kita mengimplementasikan penelitian ini, ternyata penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang akan kita bahas. Di selanjutnya, nah sebelum kita masuk, aktivitas di dalamnya masing-masing di persona activity, nanti kalian bisa melihat. Yang pertama ada state hypothesis, yakni mengidentifikasi possible persona dan sebagainya, kemudian mengetahui etnografik dari si interview tersebut, proses dari interview tersebut. Saya lanjutkan terlebih dahulu untuk kita bisa mengetahui gap-nya.
research gap dari penelitian yang akan kita lakukan dalam satu semester ini, yang pertama adalah kalau kita gambarkan ulang dalam bentuk flow, maka gambaran flow-nya seperti yang kalian lihat di layar. Ada satu gap antara state hypothesis dengan implement and evaluate prototype. Kalau kita lihat dari flow-nya, state hypothesis bergerak ke identify behavioral variable, bergerak ke map interview, bergerak ke identify, dan sebagainya, sampai bergerak ke implement and evaluate prototype. Tapi, kalau kita lihat, ternyata tidak ada koneksi antara implement and evaluate prototype dengan state hypothesis. Maka inilah yang akan kita kerjakan. Bahwa kalau implement and evaluate prototype itu adalah dokumentasi atau artefaknya, maka kita sebenarnya bisa melakukan proses pengembangan, yakni adalah detecting requirement defect. Dari artefak yang kita dapatkan di nomor 10 tadi, kita coba pisahkan artefaknya, kita mendapatkan satu metode baru, yakni user persona, jadi penggalian kebutuhan menggunakan user persona ditambahkan dengan detecting requirement defect. Dari sini nanti kalian bisa mendapatkan satu temuan bahwa dari detecting requirement defect itu ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan state hypothesis-nya. Nah, untuk tahapan pertama, kalian tidak langsung melakukan detecting requirement defect, tapi untuk tahapan pertama, kalian melakukan state hypothesis. Apa sih state hypothesis itu? State hypothesis adalah kita ingin menggali kebutuhannya, kita ingin menggali hipotesanya dari masalah yang ada. Sebagai contoh seperti ini, jadi kita ingin melakukan di contoh, personanya, hipotesisnya ada H0, ada H1, personanya ada orang muda, kemudian H1-nya ada profesional dan pekerja. Penjelasannya adalah anak muda menyukai teknologi dan dia sering menggunakan internet dan sering belanja di internet. Nah, dia tidak membutuhkan usaha yang banyak untuk melakukan proses transaksi di belanja di internet. Nah, ini adalah hipotesanya. Kalau saya contohkan satu lagi, misal di sistem e-learning, mahasiswa mahasiswa informatika lebih mudah untuk mengetahui atau menggunakan fitur chat yang ada di dalam e-learning untuk proses pembelajaran. Nah, itu adalah bahwa hipotesanya nanti ada mahasiswa informatika, satunya berarti bisa mahasiswa secara umum. Nah, kita akan melakukan proses gathering data, berarti untuk mahasiswa informatika, kemudian mahasiswa lain. Juga ini untuk satu stakeholder. Kemudian kita tingkatkan untuk stakeholder yang kedua, misal adalah dosennya. Dosen di informatika lebih mudah menggunakan fitur chat. Nah, ini di sini yang menjadi masalah adalah fitur chat. Dosen di informatika lebih mudah menggunakan fitur chat untuk proses komunikasi pada saat proses belajar mengajar. Nah, nanti kalian hipotesanya ada H0, H1, baru nanti kalian buat personanya. Kemudian dijelaskan. Dari masing-masing stakeholder, kalian buat hipotesanya. Ada H0, ada H1-nya. Semakin detail kalian menjelaskan personanya, maka semakin detail juga nanti kalian bisa mendapatkan kebutuhan. Kita lanjut pada slide atau pada video berikutnya untuk penjelasan tentang aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.